nggak suka yang namanya belajar melulu. Dalam arti kata, belajar buat saya itu merupakan satu hal yang paling buang uang. Iya. Kalau nggak dipraktekin. Betul. Tetapi kalau Anda hanya mempraktekkan sesuatu tanpa belajar dari pengalaman orang lain, itu adalah hal yang paling banyak buang waktu. Nah, waktu dan uang itu adalah currency paling berharga dari seorang pembisnis. Setuju. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal quotes, ada beberapa orang di luar yang learning by doing. Sebagai seorang pengusaha, pembisnis, Coach Yudi setuju nggak sih dengan learning by doing ini? Atau harus belajar dulu, baru jadi seorang pembisnis, baru ambil keputusan? Saya bilang tangan kiri, tangan kanan, yang mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ya udah, jalanin dua-duanya. Saya nggak suka yang namanya belajar melulu. Dalam arti kata, belajar buat saya itu merupakan satu hal yang paling buang uang. Iya. Kalau nggak dipraktekin. Betul. Tetapi kalau Anda hanya mempraktekkan sesuatu tanpa belajar dari pengalaman orang lain, itu adalah hal yang paling banyak buang waktu. Nah, waktu dan uang itu adalah currency paling berharga dari seorang pembisnis. Setuju. Kita hidup yang balance aja deh. Iya. Belajar praktek, belajar praktek. Kalau nggak ada teorinya, kita main ngasal doang, terus-menerus. Kita akan terus reinvent the wheel. Kita akan terus-menerus membuat suatu teori baru. Di mana sebetulnya kalau kita bisa nyontek, kenapa kita nggak nyontek? Iya, betul. Setuju. As simple as that, ATM. Ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Tetapi kalau kita hanya belajar melulu, karena kita mau membuat sesuatu yang sempurna, ya kita buang waktu. Belajar nggak dipraktekin, nggak jadi-jadi juga. Iya. Belajar berenang hanya ngelihat doang, kita nggak pernah nyemplung, nggak bakal bisa berenang. Sama dengan bisnis. Jadi harus kiri kanan. Jalanin dua-duanya. Dan itu continuous improvement, terus menerus. Pembisnis sukses terus belajar. Ya, jadi ini sebenarnya bukan benar atau salah, tapi soal bagaimana kita akhirnya bisa mengefisiensikan waktu yang kita punya ya. Dan menggunakan leverage waktu orang lain, pengetahuan orang lain, di mana kita bisa aplikasikan. Baik, nih Coach Yudi ada yang bertanya juga di malam hari ini dari Ibu Sarah. Nih kelihatannya membahas soal rekrutmen karyawan tadi. Ini katanya asik apakah nih. pengalaman kerja ini penting untuk dilihat? Pengalaman kerja tergantung. Kalau pengalaman kerjanya lompat-lompat dan juga industrinya berbeda-beda, gimana? Tapi generasi sekarang nih banyak banget nih Coach, orang yang kalau pengen karirnya cepat naik harus lompat sana lompat sini biar cepat naik. Menurut Coach Yudi gimana? Ya itu nasib dia, saya nggak terima. Jadi kan bukan hanya dia yang milik kita, saya juga milik dia kan. Betul. Ngapain? Kan banyak juga yang mau lompat-lompat, ya lompat di sana. Biarkan orang lain. Iya. Karena saya tahu apa yang saya mau. Dalam arti kata, apa yang saya butuhin dari orang itu bukan yang mau kerja. Saya cari orang yang niat kerja. Itu dua hal yang berbeda loh. Iya. Yang butuh kerja banyak. Yang niat kerja seberapa sering. Jadi contoh nih, contoh ya, saya kasih satu tips. Saya kalau rekrutmen itu terkadang jam 7 pagi. Atau bisa jadi jam 7 malam. Iya. Saya panggil, mendadak. Alasannya kenapa? Ya saya pengen lihat, niat kerja nggak lo? Oh iya. Terkadang hari Minggu saya panggil. Yuk ketemu sama saya hari Minggu deh, jam 4 sore sebagai contoh. Di salah satu mall. Mau datang nggak? Dari sana kita bisa lihat kok, ini orang niat kerja atau cuma mau kerja. Karena banyak dari mereka semua nge-apply. Siapin 100 CV, 100 perusahaan di-applyin. Tapi nggak tahu niatnya dari mana. Ya sama aja kalau dari saya, ya saya panggil aja 100 orang. Ya kan? Iya. Jadi dalam arti kata, yang datang 20 orang, ya dari 20 orang itu saya lihat ada yang datang telat enggak, ada yang datangnya tepat waktu enggak, ada yang datangnya lebih pagi apa enggak. Karena saya akan selalu cari orang yang niat kerja. Iya. Kalau memang orang yang niat kerja dari 20 orang tersebut, masa dari satu nggak ada yang datang lebih pagi sih? Oh iya, betul. As simple as that. Kamu milih saya juga milih kamu. Betul. Cara kamu main nge-play nggak datang, ya panggil aja semuanya. Iya. As simple as that. Iya. Nah, belum lagi kan, kebetulan kan memang saya salah seseorang yang selalu berfokus kepada gimana caranya mengerti manusia. Seperti dengan baca wajah lah, dengan ilmu value, NLP, dan lain-lain apa yang saya terus pelajarin. Dan dari sana,
ya lebih mempertajam lagi dari cara rekrutmen tersebut.